Ada yang begitu keluar, Kia, 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 kia. nangis rajo, nia, 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 nia. Ini bayi laki-laki. Nah, berapa tahun kita berada di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bihudahu ila dinihil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal karim sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al-muhtaramin, habaibina wa ulama'ina al-hadirin al-rasihin al-mubajjalin, para alim, para kiai, para habaib yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, la siyama li syekhina wa fadimatul karam Al-Habib Abdurrahman bin Husin Al-Habsi atalallahu umrah wa mata'anallahu bituli hayati. Yang mulia Kiai Haji Rawi Munir, yang mulia Kiai Haji Yusuf Munir, Bahadratal hadirin minal masyayikh, akhil mahbub Kiai Haji Nur Hasim, beserta para kiai, para ulama, para asatid yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, ibu-ibu nyai, para ustadz, para ustadzah yang dimuliakan Allah, para sepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat, masyarakat dusun Kerojeh, Patengteng, Modung, Bangkalan, insyaallah sebagai calon-calon penduduk surga, dan yang pasti calon-calon mayit yang saya hormati. Kita awali bersama, marilah bersyukur kepada Allah karena malam ini kita masih diberi umur barokah. Alhamdulillah, masih diberi sehat wal-afiyah. Alhamdulillah. Dan masih diberi sempat untuk hadir di majelis mubarak ini. Dengan pertolongan dan taufiknya
kita bersama dalam naungan rahmatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan panjang umur. Mohon bisa lo temate. Allahumma. Selanjutnya kita bersolawat untuk Rasulullah, mengharap syafaat beliau kelak di hari perhitungan amal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mancer moga akhirat pagi sesaja apolong Kanjeng Nabi swargana Allah menabi syafaat tak usah arep-arep, insyaallah gempang sesaja kenging syafaat. Masalahna kaula panjenengan lebur maca sholat. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, malam mangken acaraipun haul, tulisna kan haul, salaki bodoh akbar. Akbar keng mon reng bine tambahin joda nah takji ya, paham? Haul nikah ya haul ledek rumah. Haul ini artena macam beda haul berarti berkaitan dengan kewajiban mengeluar harta benda. Kangkui peserah orang sewajib munla oleh haul berarti setahun. Ada haul itu bermakna kanan kiri, depan belakang. Oke? Jadi pada kanan kiri depan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah nikah khol kanan kiri nikah. Kanan kirina Masjidil Aqsa penuh dengan keindahan tanaman. Paham? Ya wis mun la paham. Cek la paham deh mah. Mun la pakaian tepote santri la banyak paham aja. Apa boleh karo king bahasa Arab tak paham. Cereng WA apal. Nggih? Ada lagi haul kondisional.
apa haul kondisional engke kati khol malam mangkin nikah. Beda orang iya kholen re raja beda. Beda orang iya kholen bulan tekipi beda. Beda orang iya kholen bulan Ramadan beda. Jadi haul dengan penentuan waktu. Nikahnya mana haul. Ada apa dengan haul? Ya ndak ada apa-apa. Ngaen ce abe bekal eyah kho. Mungkin abundan. Nah, kenapa harus kita ingat kematian saat kita diberi oleh Allah dalam kehidupan? Artinya kaula kelaban panjenengan kita semua tidak selamanya di dunia. Afwan ya Sidi wa ya murabbi ruhi Asy-Syaikh Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsi natakallamu bilughatil manduri. Pon ketika ulah kelaban panjenengan satu saat bekal iya kho. Apakah hidup itu hanya sampai di pating-ting? Honda kita dihidupkan oleh Allah ini bukan untuk dirusak. Bener ka angkui erosak kaula kelaban panjenengan. Allah mencipta manusia dicipta untuk ada selama-lamanya. Alhamdulillah. Mak mate lulu gelu. Kena mudan. Kena mudan. Dulu ada Mbah Yai Tolha esumur nang nyambung ke mertua hanya mah Mbah Khalil bin Abdul, terus banyak santrinya antara Bangkalan Sidogiri, Jombang, Bangkalan Sidogiri, Jombang, baru berkembang sampai Kalirboyo Langitan iki napunten. Paham? Allah ciptakan manusia untuk selamanya. Beneka angkui untuk dihancurkan. Siapa yang bilang seperti itu? Bukan Usman Yunus. Usman Yunus bibirnya karo medepak. Colon Usman Yunus karo mede. Colon serane. Bener sampean jawab, colon kaki. Engin apunten. Ada salah satu sahabat Nabi. Namanya sahabat Bilal. Siapa? Bilal. Sahabat Bilal itu kalau saya telusuri tidak satu orang bernama Bilal. Ada Bilal ibn Rabbah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada Bilal bin Abdurrahman, ada Bilal bin Sa'ad. Sa'ad pakai dal, benih pakai ta. Sa'ad. Oke. Bilal bin Rabah, tukang azan di zaman Rasul. Azannya Bilal itu masya Allah cerah, biasa, tidak usah lagu-laguan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nikah ada Nabi. Kok tahu Osman Yunus? Tahu di filmnya. Jadi Bilal itu adanya begitu. Sekitar tahun 16 kurang lebih, adzan itu berganti lagu di daerah Masjidil Aqsa sana di Palestina. Adzan loros ngempling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lambo lam. Lalu dikembangkan di Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zaman korik-korik ternama. Sekitar tahun 1917-an ada korik ternama namanya Mahmud Khadil Al-Khusari dari Mesir. Adzan berganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak leloc, cek ringatan ni kopak. Saya kopak apa adzan, apa sepanci sapi datu. Astagfirullahaladzim. Sekitar tahun 75 ke atas sampai 80-an, berbondong-bondong manusia atau orang muadzin melakukan adzannya dengan berbagai lagu. Di antaranya seorang kiai dari Banjarmasin, Indonesia, daerah Kalimantan. Lalu As-Sudais yang namanya Abdurrahman Sudais. Itu hampir sama antara Mekah dan Madinah. Yang di Madinah itu terkenal namanya Abdurrahman. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tidak pernah berubah adzan itu di daerah saya. Tidak pernah dari dulu sampai sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah maghrib. Maghrib pemudanya ndak ada yang azan. Paring akidah nak nganak nek kene. Salah nyoro nak abentak. Azan dong maghrib. Ya tak kok cek rekanak kene. Apal tak apal azan. Azan maghrib. Naku emik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandapa asyhadu Allah adalah kelupain. Dermelah kana jangan kanya torot tak tahu. Mestinya yang muda-muda itu pelebur orang itu kalau senang adzan, orang kalau senang adzan, ku aku boktona orang pada bingung,
bi pangeran paringin le era lancung. Kama qala sayyiduna al-Mustafa al-mu'adhdhinun hum atwalun nasi yaumal qiyamati a'naqa. Orang tukang adzan kemudian le era paling lancung. Hebat kan? Enjak setukang adzan mong dek yang kau ambu adzan. Loh kalau tak dijelaskan memang begitu. Makanya kalau ada hadis-hadis yang belum dipahami, maka harus diberikan keterangan yang jelas. Jangan seperti guru mengajari Quran kepada muridnya, anak-anak kalau nanti pulang lebih sopannya Quran dipegang tangan kanan, contohnya seperti ini. Wah, begini contohnya pegang Quran. Ya Pak Guru, ya. Dan lebih bagus lagi nanti salaman sama guru. Baik Pak Guru. Tidak dijelaskan. Begitu salaman ada Quran tekuk sekanan, salaman ke guru na tanang kacer kapi. Lah kiainya marah. Hei, kenapa kamu pakai salaman tangan kanan, tangan kiri? Loh, katanya yang kanan suruh pegang Quran Pak Guru. Kelak tak kelem jelasaki, mestinya menjelaskan itu begini. Pegang Quran tangan kanan, pamitan sama guru dan kiai. Saat pamitan sementara pindah ke tangan kiri, tangan kanannya salaman. Aryan je. Quran tekuk tangan kanan, salaman di kiai. Nah, Quran tekuk kapi bahasa salam cereng acir. Salah na serah, salah na Pak Guru. Apa tuh ti guru je bane gampang teretan. Ndak gampang jadi guru, apalagi yang diajarkan guru akhlak. Mon Pak Guru ngajar akhlak. Pakaian bagus perapi, ternyata Pak Guru netibi tak rapi. Arabah tak rapi. Kancengenna saya atas kelero. Saya tengah biru, saya bobo merah. Can pakaian soro bagus, mak deh tang Pak Guru. Sulit, sulit. Makanya sampai berdecak ocaan senekah. Memberi contoh itu gampang, menjadi contoh itu sulit. Paham? Saya ulangi lagi. Memberi contoh itu gampang, menjadi contoh itu ya mongkaro santri saya tok sera ibadah apa entipi tak ibadah. Ini apa tuh? Jadi adik-adik besok-besok kalau punya santri contohkan dulu kepada santrinya. Njak paha bentak meloloh. Ini paham? Sudah cukup. Bagaimana dengan tukang azan yang lehernya kata Nabi besok paling panjang? Begini, besok ketika manusia dikumpulkan untuk diinterogasi amal, diperiksa amalnya, semua manusia dikumpulkan di satu tempat, lalu akan diperiksa oleh Allah masing-masing orang. Ada selopot budian ndak periksa na Allah Ta'ala. Enggak ada yang luput. Apa boleh setukang pidato kaderiyah? Doa ada saya periksa. Kaki sengajok orang apa jong, abon tibi tak apa jong yo. Dan malaikat lala korja ka ada ya. Naudzu. Paham? Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperiksa, digeledah, diinterogasi amalnya,
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka banyak ketakutan, banyak yang minta segera diselesaikan. Cek saking amaturah, tore pangeran tulian, tore pangeran tulian, tore nadala tulian, tore pangeran tulian, malah mari pangeran tulian. Banyak. Wa yastajilunaka bil adzab. Sementai seksa banyak tu diseksa maknanya lemari. Ala yukhlifallahu wa'dah. Pangeran tak temani kalau main. Sini ketok bila maknanya gampang paham. Meros lorosan takut tak paham. Pangeran tak temani kalau. Besok manusia diperiksa. Yang ke neraka, yang ke surga, di neraka berapa hari? Bahasa ayat yang barusan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Saareh neng akhirat pada 1000 tahun. Padeng-teng. Emor nangkai modung. Iki 1 hari sama dengan 1000. Maki odik 1000 tahun mun tak teman ibadah jangan nak kanak mungkin. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, hidup kalau tak sembahyang apa? Nah, apal kapi mun kata dia. Alhamdulillah. Apa dah syariah tak ya? Mungkin lagu banyak Coba semangke de panceng ring santre. Hum adamun idrisuno. Maktu maltu. Nyala sepandaan tafsilo asrimin humu jibrilu. Ada salbut. Coba nahwunya. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi. Yang alfiah wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Alhamdulillah. Coba sampai bab keadatnya hitungan menurut Ibnu Malik salasatan bitaikul. Kita ada Pak. Coba sekarang yang ini rindu Nabi, rinduna. Raggad aynaya syauqan wa li tayyibat tadhar. Wahda ya qalbu arifkan. Assalamu alaika ya nyaman pidato de iyere nyaman bede senolongin teti leso sekone le ya acuk. Tapi harus paham rindu Nabi seperti itu. Apa hanya kepada Nabi? Enggak, ceritanya harus diungkap dengan hati. Gimana? Kepada Allah harus terus sambung. Siapa Allah? Wal haq. Kok Allah itu al haq. Okay? Siapa nabinya Allah?
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir. Makanya salawat nikah dengan rindunya kepada Nabi tidak putus dengan Allah. Qalbun bil haqqi ta'allaq, hatiku mudah-mudahan terus sambung kepada Allah. Wa bi ghari khira'at ta'allaq, mudah-mudahan aku dengan Nabi dan Al-Qur'annya tidak pernah lepas. Oh, kena punten. Apa boleh mong ziarah dek Kanjeng Nabi? Ya Thaibatu ji'tuki sabba. Cak terus lagi lo kalau. Rasulillahi muhibba. Di Raudhah. Birraudhah sakanat ruhi. Dapat di Raudhahnya Nabi, hati itu tenang. Apa itu Raudhah? Raudhah ini taman surga. Kok bisa disebut taman surga? Debunda Kanjeng Nabi menurut Imam Yusuf Kandaha dari India, fi kitabihi Hayatus Sahabah, dulu lema Kanjeng Nabi itu tanahnya digali sampai ke mimbarnya, dibuang ke dasar laut oleh para malaikat, dikomando malaikat Jibril, lalu diganti dengan yang namanya tanah dari surga. Tanah dari, jadi di lingkungan Nabi itu yang ada tiang 34 tiang. Jadi sampean kalau ke Mekah bapak-bapak sempat aki makin lemitong tiang makin tak awir itu. Tiang di Raudhah itu ada 34 tiang berkeramik putih, yang lainnya kelir-kelir semua. Yang ini 34 ini Raudhah. Rasul menyatakan, ma baina baiti wa min dari raudhatun min riyadil jannah. Dari rumahku ke mimbarku ini adalah taman sur. Mungkin amudan. Taman Raudhah, tempat himpur Rasul. Nah, itu taman Raudhah. Melan dari Kak Dintoh senyama Raudhah itu kaulah kelaban pancenengan moga-moga depak setuju ziarah dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah akan diperiksa amalnya. Kapan diperiksanya? Jam 10 lebih 28. Terus. Akhirnya diperiksa dorina tako. Nah, ini bahasa Maduranya. Saking wedine lho para bapak lan ibu, wekdalipun jalmaning menungso sedaya bakal dipun priksa kaliyan Gusti kang akari jagat, kang purbaing dumadi, menika sami-sami bingung. Kapure sedayanipun kepingin enggal-enggal dipun proses yok napa hitungane lan yok napa karepe lan yok napa sakterusipun mboten tenang. Cereng rame marga tak ngerti. Nggih. Diperiksa amal dari takutnya kepada pemeriksaan takut negatif, mereka ini berkeringat. Dari banyaknya keringat yang keluar, bahkan ada yang menangis. Dari cucuran keringat ini terjadilah banjir besar. Banjir keringatnya manusia dari takutnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada saat manusia diperiksa oleh Allah dengan para malaikatnya, mereka itu tidak punya saksi meringankan, mereka tidak punya pembela, mereka tidak punya yang diandalkan. Engke nabudan. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada yang bisa menolong. Saksi ada, cat tidak ada. Kuburan baik lebih sampian ada senolongin. Begitu malaikat datang, tak usah permisi. Malaikat tak usah, excuse me master, what you come from? Tak usah.
langsung tanya. Ini mana? What? Mau tak tahu? Hah? Siapa pangeran kakek? Aduh, kula tak kenal pangeran kula cuma pangeran Diponegoro eko. Ada tal-talan sih kamu. Mudah-mudahan besok tidak ditanyakan di kuburan. Ini kan khol. Mudah-mudahan besok semua ini kalau mati tidak ditanyakan oleh malaikat. Saya kasih tahu adik-adik, baik adik Wan, adik Ti. Artinya adik Awan dan adik Wati. Santriawan, santri. Ya kan enggak, iya santriwan, santri. Besok kalau ditanya malaikat, kalau berani sampean, malaikatnya tanyakan juga. Marabbuka, dan malaikat. Siapa pangeran kakek? Pangeran kakek siapa? Begitu caranya. Korbengal. Marabbuka. Wa marabbukuma. Wah. Siapa pangeran kakek? Sampean tanya. Pangeran kakek siapa? Tak tulat malaikat aja jawab Allah. Sampean kare aja jawab pada ke. Tak le nyaman. Satu-satunya orang yang berani seperti itu adalah canggahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, putranya istri dari Abdul Aziz bernama Laila dengan julukan Ummu Asim. Ummu Asim putri daripada Asim. Sayyid Asim putra dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Loh, Umar bin Khattab inilah dimimpikan Sayyidina Utsman bin Affan. Kelero. Sayyidina Utsman bin Affan bermimpi ketemu dengan Sayyidina Umar. Assalamualaikum, halo my friend. What are you today? You fine? Oh, fokus kayak daerah apa dah? Mati kapir yang orang kinten nih kok. Tujuan bakso. Ketika ditanya oleh Sayyidina Utsman, sampean kan sudah mati Sayyidina Umar. Ya, betul. Apa yang diperbuat oleh malaikat suruhan Allah kepada sampean di alam kubur? Engkau tanya aku malaikat. Tanya di rumah. Mau buka. Siapa pangeran kakek? Katanya sahabat Utsman. Terus sampean jawab. Ya saya jawab. Jawabnya sampean bagaimana? Pangeran kakek siapa? Pola sampean bengal. Mudah-mudahan lebih mon pas tak tanya akinya man bebas. Bebas. Manusia kena keringatnya sendiri. Keneng pelona tibi. Kena peluhnya. Akhirnya air keringat ini membumbung ke atas. Semua orang tenggelam dengan air keringatnya. Jadi satu aja terselem bi aing pelona tibi. Paham sampean? Paham? Di tengah-tengah orang banyak tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Ternyata ada keistimewaan saat orang sama-sama tenggelam dengan air keringatnya masing-masing. Dari banyaknya air keringat, mereka tenggelam dengan air keringat. Lalu seperti kecambah kedelai bermunculan yang tidak kena air peluh, terus semakin ke atas. Begitu air peluh yang namanya banjir keringat ini reda, yang tadi lehernya panjang tidak langsung kembali. Ketika belum kembali, yang tenggelam bertanya, "Hei, siapa sampean? Kok bisa tidak tenggelam sendiri? Kami semuanya tenggelam."
Mereka menjawab, nahnul muadzinuna fid dunya, kamilah orang-orang yang biasa adzan di dunia. Oh, dekik lerebuan saadan aja. Mari jawab, toron pole erne kayak nggak biasa. Bone pah lancung ngonyol bone. Dekik pada keterangan dia pah langsung. Ngomong dia yang kok ambu boy saadan dekana. Daripada leher lancung, enggak, itu selamat dari tenggelam lehernya ke atas. Begitu redah banjirnya, semuanya bertanya, dijawab, kami adalah bagian adzan di dunia. Setelah itu turun lagi lehernya persis kama kana, seperti pada saat awalnya seperti itu. Tapi sedang ngode cek karaoke dengan lagu-lagu solawat tok kumandangkan adzan. Engke napunten ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja reng kampung tak kira ngeding adzan aja paling anan sabar wah. Pak jawab tetangkeun, anan buat mau dia. Terus pertanyaan, belabi ini tak ya? Jadi Pak lihat tangan nak deh. Asik. Jadi mulai nanti azan ya. Cuma cek kata imam saya megaya ruayo. Cek sampai kata imam saya mega. Polana bodoh bapak anak kanak ratin ngimamen. Ya megaya padahal suara tak apal. Allahu Akbar. Di enak-enakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suratnya yang dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladina. Lagi pas elang. Illal ladina. Wah, elang. Tak enak lah, cek sekone tak enak. Bang kesombongan geluk. Illalladzina encan makmum setuai pengkir jala khalla illalladzina malolo mensolat pada hari ya bahbi lamarin hari ya Cina mong dah yang kok mole apa jangan ketibi wei mole karena gengsi terus saking tetap keliru. Kita temukan karena malu kepada ucapan si tua ini tadi dia teruskan illalladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Encan embah sesabaran amin dukalen najong amin bas dukale. Astaghfirullahaladzim. Ketika manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri, alladzina yu'adzinuna lis-salat fid dunya, mereka orang-orang yang biasa memanggil adzan di dunia itu tidak langsung tenggelam tapi lehernya panjang. Namanya tukang adzan di zaman Rasulullah itu sahabat Bilal bin Rabah. Orang ngeceleng tapi sandal badai swarga. Seneng koneng semangkin sandal badai neraka. Kalau dilihat dari itu, untuk apa berparas cantik kalau akhirnya terjerumus ke neraka? Untuk apa berkulit putih kalau pada akhirnya tersiksa di neraka? Bilal, seorang budak yang hitam legam,
Beliau ini terompahnya terdengar gemericik di surganya Allah yang mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari itu ada salah seorang sahabat min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad ini memberi nasihat. Apa nasihatnya Bilal bin Sa'ad? Begini Bapak Ibu, kita ini dicipta bukan untuk dihancurkan oleh Allah, tapi untuk dipelihara. Tulis santri, kalau tidak bawa pulpen tulis saja di catatan HP Androidnya, nanti dibuat unggahan WhatsApp. Apa katanya Bilal bin Sa'ad? Innakum khuliqtum lil abad. Wah, ini sahabat Sa'ad, Bilal bin Sa'ad menyatakan, innakum khuliqtum lil abad. Kalian semua dicipta oleh Allah untuk selama-lamanya, tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Walakinnakum, nah itu bahasanya sahabat Bilal bin Sa'ad. Walakinnakum tuntaqaluna min darin ila darin wa min darin ila darin summa min darin ila darin. Kamu semua dicipta oleh Allah tidak untuk dirusak, tapi untuk selama-lamanya. Tetapi oleh Allah dipindah-pindah tempat. Pertama, manusia ini semuanya sebelum ada di dunia, bahasa teologi Islam menyebutkan semua makhluk digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu digenggam? Jari wong Jawa digegem. Apa itu digegem? Ring Madura pergem. Bahasa Indonesianya, semua makhluk dulunya dipergam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipergam. Pergam itu bahasa Indo, bahasa Madura iya pergem kabeh. Semua oleh Allah dalam ta'alluq qadahnya Allah menggenggam semua makhluk, baik itu makhluk bernama langit bumi atau bernama tumbuhan, pegunungan, sungai dan sumber, lebih-lebih sampai kepada yang namanya manusia. Dicipta oleh Allah, khusus manusia asalnya digenggam oleh Allah Subhanahu, lalu dipindah oleh Allah. Begitu dicipta oleh Allah asal muasal manusia, digenggam oleh Allah, akhirnya Allah itu memindahkan berwujud bernama ruh. Roh jamaknya arwah. Jadi Allah menciptakan para ruh, ditaruh di satu tempat, oleh Allah ditanyakan, alastu bi rabbikum, hei para roh semuanya, percaya kalian kalau aku ini Tuhanmu? Roh itu semuanya menjawab, engki abdina percaya, abdina nyakseen ajunan kak dinto pencipta beden kaulah kabulana ajunan ialah budian bingko etanya akina. Pindah berapa lagi ya? Dipindah satu kali dari Allah ke alam arwah. Bahasanya sahabat Bilal bin Sa'ad, innakum khuliqtum lil abad walakinnakum tuntaqaluna min darin ila darin wa min darin ila darin summa min darin ila dar. Dipindah oleh Allah.
Setelah itu dipindah lagi oleh Allah dari alam arwah itu dipindah wakila. Ada wakila dulu. Dipindah ke seluruh adanya kehidupan tanaman dari sumber mata air. Pindah kapi. Setelah itu dipindah yang ketiga. Kemana Allah memindah manusia, rohnya dipindah oleh Allah dengan merintah malaikat mencari tanah. Dipindahlah oleh Allah ke rahim seorang ibu. Di mana rahim seorang ibu? Rahim seorang ibu kalau bahasa kedokterannya dekat dengan tempatnya hati di sebelah kiri. Itu rahim. Apa itu rahim? Tempatnya anak. Teti rahim ja aropa kantong. Iya. Jangan pak bapak. Dia beneru kan. Nah, itu kan pintu gerbangnya. Kalau rahim itu di dalam. Kalau itu gapuronya. Cek ji, mau ngocak kata je bah gelek gapi. Di alam rahim, alam kandungan berapa bulan? Ada keterangan yang mengatakan ada yang 12 bulan. Ada yang 4 bulan, ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 12 bulan, yang paling banyak itu 9. Beda boleh petong bulan. Kita sampurna dah keluar, beda boleh. Kita sampurna sekali, kilema le keluar. Yo sama bil kelabuan. Itu namanya kelabu, kegugu. Kegugu jare wong Jawa iku arane bayi keluron metu getilan daging kentel-kentel kang metu teko rahime ibu. Dadosipun namine ingkang nami bayi keluron. Bayi keluron iku jare wong Madura jenenge bayi kelabuan. Katanya orang Indonesia keguguran. Tahu gugur dari lima. Selesai di alam arwah dipindah lagi oleh Allah. Kemana? Ke Patingting, ke Modung. Keluar dari kandungan ibu. Ada sebetai kandungan. Keluar, nangisnya macam-macam. Ada yang begitu keluar, kia. Dukun sudah tahu kalau ini perempuan. Kenapa? Dari nangisnya sudah kelihatan. Kia. Tetangga sebelah lahir nangis rajo. Nia. Ini bayi laki-laki. Kenapa? Ini ya. Nah, berapa tahun kita berada di dunia? Inilah misterius problem. Gimana? Semuanya bisa berubah, semuanya bisa beralih, semuanya bisa berubah-ubah. Bahasanya anak-anak berensongai maten. Segala sesuatu berubahnya apa katanya kehendak Allah subhanahu. Everything in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu apa dia? Jadi cenkaulah kelaban panjenengan ini ditentukan oleh Allah. Saya besok-besok kalau undangan ke Modung, saya matur kepada Kiai Nur Hasim. Kiai, kalau saya diundang ke Modung, tolong nanti ada yang jemput di pasar Modung saja. Tadi kelibatan, saya terlibat tadi. Benar terlibat narkoba, terlibat jalan jauh. Ternyata Kiai Abili boleh ke berak. Labudian mon beda masuk katineka, kula leminta jemput aki beda pasar mo. Mon saat jemput lo tuli dateng kan bisa beli kopi. Mungkin abudan. Paham ke? Udah. Berapa tahun kita di dunia? Tidak ada yang tahu. Umumnya orang yang merantau ke luar negeri, entah itu Malaysia,
entah itu Singapura, entah itu yang namanya Cina, entah Korea, entah Saudi Arabia, ataupun ke Belanda dan benua Afrika, menosaneka mengontrak biasana saandi kontraan ben sengontrak pada tahu waktona. Estimasi waktunya diketahui. Tuan, ya. Tuan punya kontraan? Punya. Di mana? Di sebelah Belauran Utara, Surabaya. Oh ya Tuan, saya mau ngontrak. Berapa tahun? 5 tahun, sekian. Berarti yang punya kontrakan tahu orang ini nyewa 5, ngontrak 5. Yang ngontrak juga tahu. Mau 5 tahun kau tuh keluar. Ini yang ada pada umumnya. Tapi Allah ngontraki kau le sambian etunya seoneng cuma Gusti Allah sandi kontraan ku lebih sambian kare berempat tahu. Apa mari ngaji rezeki moro boleh. Laku bayar sang la ilaha illallah. Jangan ke tetangga, ya lo malam lagi ngaji. Mudah-mudahan panjang umur. Mun bisa tak mati. Amin Allahumma. Malah mun beda malaikat entar kesambian le. Entar kesambian le alek ke laki. Malaikat Israel datang. Kok nyabut dah, nyabut kaki. Kebelanya. Haram kok kita bine ke. Marah nanti kok bine kalau. Wong nek bina yen paring sepen praban ngocak jasa-kasa. Kok kilo alake. Ya pola ruah. Ya. Berarti sudah pindah ke berapa itu? Dari Allah pindah ke alam arwah, pindah ke alam rahim, lalu pindah ke dunia. Lah, dari dunia ini mau kemana? Bone langsung ke akhirat no. Di alam bar. Alam bar. Alam barzah itu ya alam kubur itu. Lebih gede bekane kuburan. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritakan neraka ndak pernah nangis. Tapi kalau diceritakan kuburan jenggotnya sampai basah. Kenapa? Ditanya. Kalau di neraka banyak temannya Abu Jahal beda, Abu Jengkel beda, Abu Absa'ab beda, Abu Lahab beda. Oke. Pokoknya orang perkapit le beda kapi. Banyak orang ngomong naik kuburan biji biar. Oke. Malah beda lagu nareng orang modung. Seporo-seporo seapa lamba. Mau lemari kubur orang lemoleh kapi tek 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 mulai kapi akhirnya apa jangan terbenam sudah di dalam tanah hanya menunggu nasib dirinya. Aduh, mbah datang malaikat marah buka berhubung nak anak dinak le tahu siapa pengiran kaki? Pengiran kaki siapa? Korbengal. Tapi makin tak bisa jawab. Moga-moga setuju lancar jawabnya. Katina apa cara orang terus lancar jawaban di alam kubur? As-Sayyid Zainuddin bin Zainuddin Al-Maribari, ulama terkenal India. Oh, India ada punya ulama nek punya bene karo Abita bacaan meloloh, bene karo Mitun Cakraborty meloloh, bene karo Hema Malini, Sri Devi dan lain sebagainya. Engin abudan. Oh, jadi anak mungkin subhanallah Imam Ghazali tak tahu jadi mah. Padahal Imam Ghazali itu lahirnya kalau orang sekarang ada yang bilang daerah Irak, ada yang bilang daerah Spanyol. Ternyata anak muda tidak kenal kalau lahirnya Imam Ghazali Spanyol. Kenapa? Ketutupan Fernando Torres. Mondok Torres apal kabi. Oke. Di Italia ada ya giya. Letak kenal dek senyamana Sulaiman Mukhtar tak kenal. Oke. Jadi
kenal karo King Roberto Baggio, Paolo Maldini, Francisco Totti. Nggih namunten. Oke, karo King kenal dak senyama Ronald. Ya lati nama kita tak kenal dak kok dak apa. Masalah Muhammad. Di alam dunia ini oleh Allah dicipta, kita ini berapa tahun tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan masih panjang umur, mudah-mudahan umurnya masih barokah, dan kita bisa berkiprah menjadi manusia yang cancut tali wondo untuk tetap silaturahmi bersama-sama. Cek sampai mekeen tre. Ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bahasa kasar mosemuan di sahabat lastarena orang melaksanakan wukuf. Begitu alengki Kanjeng Nabi pas langsung debu sekak dinto. Para tretan seandi kasus tokaran bi kancana otabah peke bi tretana tak langkong cek norok mosemuan eka dinto takok kula leku tanya aki bi pangeran setanggung jawab raja sengko teti tak langkong sapa sekitarnya apa bi tretana tikal cek norok mosemuan dina itu Kanjeng Nabi di mana di bumi Arafah padang Arafah ini kan sudah beberapa hari lagi orang akan melaksanakan ibadah haji. Momennya Idul Adha itu luar biasa. Di antaranya satu anak norot kering tua. Belia gelem. Nabi Ismail tanya aki, belia nih gelem. Kakek belia bingkokna esoro pangeran. Sana apa Pak mau lakar dari pangeran ya tore. Dan kula norot, insyaallah kula sabar Pak. Mun kana semangkin. Gua amen pejong soronya beli kakek jong. Kakek rasa tuaan. Yang kok kita habis suruh habis rumah mikir pedalem Pak nong kok kita habis beli ya kaki merasa tuan malah itu tak ada ya kaki cerewet kereng nih kok. Nabi Ismail Masya Allah. Kedua Nabi Ibrahim itu berkurban harta benda demi agama, berkurban agama demi harta. Dunia ini akan kiamat saudara. Kapan kiamat itu? Kiamat itu kalau di dunia sudah tidak ada yang namanya orang menyebut nama Allah. Diawali dari apa? Ini loh yang paling parah diawalinya. Besok paling akhir zaman itu banyak orang perempuan berjalan dengan tanpa busana di jalan-jalan, sesempatnya ada orang laki, disitulah jadi bersetubuh, disitulah jadi bersetubuh, selesai sama tertawa, selesai sama tertawa. Ini di dalam kitab disebutkan tanda yang paling parah itu besok reng laki reng bine, lebih reng bine semuanya tanpa busana. Kalau toh pakai busana ya cuma kemaluannya saja yang ditutup. Cuma begitu ketemu dengan orang laki di tengah jalan, kapanpun dia mau mereka akan berkata iya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam hadis disebutkan paling cobaan akhir hari Jumat, paling cobaan akhir bulan, paling cobaan akhir tahun, paling cobaan akhir manusia adalah yang dekat sama sekali dengan hari kiamat. Saat itu orang senyebut Allah letade sekali. Mau semangkin tak kira kiamat makin bila Pak? Haram deh. Lebengal ngojak haram soal Kanjeng Nabi seada bu. La taqumus saah, kiamat tidak akan pernah datang hatta la yuqala fil ardi Allah. Sehingga di bumi sudah tidak ada orang yang menyebut nama. Oh, man ki semangkin ki kol telok makilah kaset ki sebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira kiamat, padahal kaset semuanya. Tapi sama tek kaset kan manusia, iki. Wassama. Orang lo tedung kepi ya. Wassama. Iki
Seeboro amonya kia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama akhadhu antan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Seetemor monya kia. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ألا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Selauan monyekia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Sedaja tandi kaset. Dalah ya muslimina ibadallah. Salah ajlu bis-salati qabla al-fawt. Selesai baru ada tarhim. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Kenge maroma bene norok tarhim. Salah ngerok ngala embu tak katoan. Ada tekos buruh. Paham? Nah, kita ini bahasanya Imam Bilal bin Sa'ad atau sahabat Bilal bin Sa'ad. Tuntaqaluna min darin ila darin wa min darin ila darin summa min darin ila. Akhirnya masuk kita ke alam kubur. Apakah selamanya di alam kubur? Ya. Kita apa selamanya di alam kubur? Mbah Khalil bin Abdul Latif apa selamanya di alam kubur? Semua para kiai yang di Madura, para habaib seperti Mbah Hamid bin Abdullah Pasuruan, Habib Saleh Tanggul, Habib Abdurrahman Ba'bud, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Mbah Lim Martapura, Ki Abdurrahman Sumedang, Ki Mahrus Ali Lirboyo, Mbah Nawawi Sidogiri, Kiai Khalil Nawawi Sido dan Mas saya Sidogiri serta para ulama yang lain dan Mbah buyut kita, apakah selamanya di kuburan? Enggak. Surat Al-Mu'minun menyebut summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Besok semuanya bangun dari kuburnya. Setelah itu baru ke alam mahsyar, dipindah lagi oleh Allah. Dari alam mahsyar inilah penentuan, ke kanan apa ke kiri. Amman kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin min ashabil shimal. Aduh, naudzu. Mudah-mudahan semuanya ke surga dan tidak ada yang kenal neraka. Dengan silaturahmi seperti ini, bahasa Rasulullah, insya Allah positifnya orang mau bersilaturahmi. Satu, umurnya barokah. Amin. Dua, rezekinya barokah. Tiga, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan husnul khotimah di akhirnya. Satu dari pernyataan sahabat Bilal bin Sa'ad, saya rasa cukup saya sampaikan sampai di sini saja. Yupainten marut kelopo mbok seneng ketupat nyango Surabaya, cekap semanten piatur kula mbok menawi lepat nyuwun pangapura. Muncaan reng modung lain namana konyek yang ternyata tombunah rebe mutah tikel maki sekone pola abi pangeran paringin baro. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.